Ayo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Badri dengan NPM 2204281166 dari Universitas Merangin dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan Bapak Yudhistira Ahmad MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang integrasi nasional. Poin pertama yaitu jelas definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan atau menggabungkan. Secara garis besar, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang memengaruhi integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendorong, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Salah satunya akibat penderitaan penjajahan. Yang kedua, adanya tekad dan kemauan untuk bersatu. Yang kedua, faktor pendukung integrasi nasional, yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, faktor penghambat integrasi nasional, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, adanya ketimpangan dan ketidakmerataan. Poin yang ketiga yaitu pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Poin yang keempat yaitu bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia. Untuk mencapai integrasi nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Poin yang keenam yaitu ancaman terhadap integrasi nasional di Indonesia. Berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Poin ketujuh yaitu cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Yang terakhir,
contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu perbedaan kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingan, sama halnya dengan konflik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.